Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku keuangan korporasi. Perilaku keuangan korporasi merupakan studi yang penting dalam memahami bagaimana perusahaan mengelola sumber daya keuangannya untuk mencapai tujuan yang strategis, yang biasanya mencakup keputusan investasi, pendanaan, dan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Kemudian ada deskripsi dari perilaku keuangan korporasi yang dimana itu berdasarkan dua asumsi. Asumsi yang pertama ada asumsi berdasarkan realistik irasional investor, di mana asumsi ini berkaitan dengan investasi saham seperti seorang manajer investasi bisa melakukan tindakan untuk bisa mempengaruhi pergerakan harga saham yang ada di pasar sekunder, atau sebaliknya bisa juga menentukan pergerakan harga saham yang ada berdasarkan dua analisa yang sering digunakan di bursa saham, yaitu analisa berdasarkan fundamental dan analisa berdasarkan teknikal. Analisa berdasarkan fundamental adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi saham dengan melihat kondisi internal dan eksternal suatu perusahaan serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai saham dalam jangka panjang. Nah, analisis ini biasanya mengevaluasi laporan keuangan, mengevaluasi kinerja suatu perusahaan, memperhatikan kondisi industri dan kondisi ekonomi makro dan mikro pada suatu perusahaan. Sedangkan analisa berdasarkan teknikal yaitu analisa yang mengukur kinerja suatu saham dan arah harga saham di masa depan dengan menggunakan grafik dan beberapa indikator tertentu, seperti grafik garis, grafik lilin, dan grafik batang. Nah, analisis ini tuh biasanya digunakan oleh investor jangka pendek atau trader untuk bertransaksi saham, biasanya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Analisis ini mengidentifikasi arah pergerakan saham melalui grafik atau chart saham, menentukan batas harga terendah dan batas harga tertinggi suatu saham dengan melihat volume transaksi. Asumsi yang kedua ada asumsi berdasarkan irrational manager, di mana asumsi ini terdapat pendekatan yang diambil oleh seorang manajer karena salah dalam pengambilan data. Seperti seorang manajer melakukan prediksi yang terlalu tinggi dari kondisi nyata yang ada di lapangan. Hal itu bisa saja terjadi karena pendekatan yang diambilnya ternyata bias atau adanya kesalahan sistematis, sehingga keputusan yang diambilnya menjadi terlalu percaya diri sehingga membuat keputusan yang diambil menjadi kurang tepat. Kemudian ada implementasi dari perilaku keuangan korporasi. Yang pertama ada theoretical framework, yang di dalamnya ini terdapat 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama, pendekatan yang memilih dan melakukan pendanaan terhadap suatu proyek. Pendekatan yang kedua dengan melakukan sebuah tindakan yang akan bisa meningkatkan harga saham yang ada pada saat ini. Pendekatan yang ketiga melakukan eksploitasi dari sebuah kesalahan harga yang telah ditentukan di awal. Untuk yang kedua ada empirical challenge concept, di mana suatu perusahaan ini perlu meningkatkan literasi keuangan, kontrol diri, dan risk tolerance pada pengambilan keputusan. Selain itu, perusahaan juga perlu mengembangkan strategi pengelolaan keuangan yang efektif dan menciptakan transparansi keuangan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders. Dan yang ketiga, ada keputusan korporasi lainnya, di mana investor akan melihat bahwa cash dividend itu adalah hal yang paling penting, bahwa dividen itu akan meningkatkan motivasi bagi para investor. Kemudian saya mengambil studi kasus dari PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk, di mana keputusan investasi yang buruk oleh PT Garuda Indonesia ini dalam pembelian pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72600 yang dipengaruhi oleh bias psikologis, khususnya overconfidence bias dan groupthink, yang mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Pada overconfident bias, ini ditunjukkan dengan manajemen Garuda Indonesia terlalu percaya diri dalam memprediksi pertumbuhan pasar domestik dan regional yang mendorong pembelian pesawat yang tidak sesuai dengan kebutuhan real. Ditunjukkan dengan laporan keuangan Garuda Indonesia, ini menunjukkan bahwa tingkat keterisian penumpang atau load factor pada rute-rute yang dilayani oleh CRJ 1000 dan ATR 72600 ini tidak mencapai target yang diharapkan dan mengakibatkan kerugian operasional.
Analisis dari berbagai sumber berita juga menyoroti bahwa rute-rute tersebut tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasional dan sewa pesawat. Yang kedua ada groupthink. Proses pengambilan keputusan dalam manajemen Garuda Indonesia diduga kurang melibatkan pandangan yang beragam dan kritis, sehingga keputusan pembelian pesawat disetujui tanpa mempertimbangkan resiko dan alternatif yang memadai. Ini ditunjukkan dengan investigasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menemukan adanya indikasi dari adanya praktik suap dan korupsi dalam proses pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 yang mengindikasikan adanya tekanan dan pengaruh yang tidak sehat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, laporan media menyoroti bahwa beberapa pihak internal Garuda Indonesia telah menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap kelayakan pembelian pesawat, tetapi suara mereka ini diabaikan. Nah, bagaimana sih solusi dari kasus tersebut? Solusi yang pertama, perlu adanya peningkatan tata kelola perusahaan dengan menerapkan sistem tata kelola perusahaan ini menjadi lebih transparan dan akuntabel, termasuk pembentukan komite independen yang bertugas mengevaluasi kelayakan investasi dan resiko. Yang kedua, perlu adanya diversifikasi sumber informasi yang melibatkan konsultan independen dan ahli industri penerbangan dalam proses pengembalian keputusan investasi untuk mendapatkan pandangan yang objektif dan komprehensif. Yang ketiga, perlu adanya pelatihan bias kognitif yang memberikan pelatihan kepada manajemen dan staf terkait bias kognitif dan cara mengidentifikasi serta mengurangi dampaknya dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, perlu adanya evaluasi pasca implementasi dengan melakukan evaluasi ini pada keputusan investasi yang telah diambil untuk mengidentifikasi kesalahan dan memperbaiki proses pengambilan keputusan di masa depan. Dari materi yang sudah saya sampaikan, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu perilaku keuangan korporasi yang baik dapat membantu perusahaan mencapai tujuan keuangan, meningkatkan nilai perusahaan, dan meminimalkan resiko keuangan. Maka dari itu, dengan memahami perilaku keuangan korporasi dapat memberikan wawasan tentang pentingnya manajemen keuangan yang baik dalam menghadapi tantangan dan manfaat peluang di pasar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.